Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PLTS tanpa baterai. Seperti yang kita ketahui bahwa harga baterai sebenarnya tergolong mahal jika dibandingkan dari komponen PLTS lainnya. Nah, karena harga baterai ini tergolong mahal, makanya beberapa pengguna PLTS berharap agar PLTS yang digunakan tidak perlu menggunakan baterai. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi saya menggunakan panel surya 10 WP. Coba diukur untuk voltasenya, untuk tegangan terbukanya ini 20,6 volt, sementara untuk VMP nya di 18 volt. Untuk sistem PLTS tanpa baterai, coba saya langsung nyalakan 5 watt. Dan ini lampu 5 watt. Coba saya akan nyalakan untuk kedua lampu ini menggunakan panel 10 watt. Jadi ini 10 watt, ini juga 10 watt. Untuk kutub positif dari lampu saya jepitkan ke sini, sementara untuk kutub yang negatif saya jepitkan ke sini. Dan meskipun panel suryanya 10 WP dan bebannya 10 watt, ternyata untuk di voltmeter ini voltasenya turun drop jadi 9,45 volt. Oke sahabat, simak terus untuk videonya ya. Saya akan menjelaskan tentang PLTS tanpa baterai ini. Oke sahabat, ada beberapa poin penting ketika menggunakan PLTS tanpa baterai. Yang pertama, panel surya yang kita gunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa panel surya adalah sumber utama dari PLTS. Jadi kita harus menyesuaikan voltase panel surya dengan sistem PLTS yang kita gunakan. Untuk sistem PLTS yang tanpa menggunakan baterai, tentunya juga tanpa menggunakan SCC, karena fungsi dari SCC adalah untuk menurunkan tegangan dan juga untuk menstabilkan arus yang masuk ke baterai. Intinya SCC ini berfungsi sebagai pengontrol daya untuk mengecas baterai. Nah, karena untuk sistem PLTS yang tanpa menggunakan baterai, tentunya untuk SCC ini tidak diperlukan. Selain itu, untuk panel surya yang beredar di pasaran, ini untuk voltasenya berbeda-beda. Ada yang 17 VMP, kemudian ada yang 20 VMP, ada yang 24 VMP, dan seterusnya ke atas. Namun untuk yang rata-rata dijual di pasaran, itu untuk voltase VMP-nya berada di kisaran 17 sampai dengan 18 VMP. Sementara untuk voltase panel surya yang di atasnya biasanya di kisaran 30 volt sampai dengan 36 volt. Begitu juga untuk di atasnya lagi biasanya di atas 40 volt. Nah, dikarenakan panel surya ini untuk voltasenya berbeda-beda, tentunya jika kita menggunakan sistem PLTS tanpa baterai, maka kita harus benar-benar memilih untuk voltase panel suryanya. Jika kita menggunakan inverter yang sistemnya 12 volt, biasanya rentang kerjanya dari 11 volt sampai dengan 15 volt. Tentunya kita juga harus memilih panel surya yang rentang kerjanya berada di kisaran itu. Usahakan untuk voltase panel suryanya berada di 14 volt atau 13 volt. Namun masalahnya untuk panel surya yang voltasenya di kisaran 14-13 volt itu agak sulit dicari, terutama jika mencari yang wattnya besar. Jadi untuk sistem PLTS dengan inverter 12 volt ini agak sulit direalisasikan untuk PLTS tanpa baterai. Dan jika menggunakan sistem inverter 12 volt sulit, mungkin pilihannya ke inverter yang sistemnya 24 volt. Untuk inverter dengan sistem 24 volt, saya lihat masih ada beberapa panel surya yang rentang kerjanya di voltase 24 VMP. Jadi kemungkinan jika sahabat ingin merakit sistem PLTS tanpa baterai bisa memilih di sistem
24 volt. Nah, sebenarnya untuk sistem PLTS tanpa baterai ini sahabat juga bisa menggunakan alat tambahan sejenis step down ataupun step up, step down yang bisa menstabilkan voltase dari panel surya. Nah, jika menggunakan alat sejenis step down ini, sebenarnya untuk panel suryanya itu banyak banget yang bisa digunakan. Mulai dari panel surya yang voltasenya di atas 17 VMP atau di atas 20 VMP dan seterusnya ke atas, asalkan sesuai dengan step down-nya maka bisa digunakan untuk PLTS tanpa baterai. Kemudian perlu diingat untuk sistem PLTS tanpa baterai ini, jika sudah menggunakan skala besar itu ada inverter yang hybrid batteryless. Jadi untuk inverter hybrid batteryless ini meskipun tanpa menggunakan baterai, untuk sistem PLTS-nya tetap bisa berjalan dengan normal tanpa dikhawatirkan untuk peralatan di dalamnya akan rusak. Berbeda dengan inverter yang harusnya digunakan untuk sistem PLTS off-grid memiliki tegangan rentang kerja yang pendek. Jika untuk sistem 12 volt biasanya rentang kerjanya di kisaran 15 volt sampai dengan 11 volt. Nah, rentang kerja voltase yang pendek ini tentunya berpengaruh untuk inputan dari inverter tersebut. Jadi, jika menggunakan sistem PLTS tanpa baterai untuk skala kecil, kemungkinan sahabat bisa menggunakan panel surya yang voltasenya sesuai dengan inverter off-grid. Sementara itu, jika voltase dari panel surya ini tidak sesuai dengan rentang kerja dari inverter tersebut, maka bisa menggunakan alat tambahan sejenis step down. Dan jika sudah menggunakan skala besar, maka harusnya menggunakan inverter hybrid yang sudah batteryless. Dan terakhir yang perlu diingat bahwa sistem PLTS tanpa baterai ini sebenarnya banyak mengalami kerugian. Karena untuk sistem PLTS tanpa baterai ini, jika memasang panel surya dengan WP yang kecil, maka ketika mendung tidak bisa mensuplai dengan watt yang besar. Namun, jika dipasang dengan panel surya dengan watt yang besar, sementara untuk bebannya kecil, maka akan banyak daya yang dibuang. Artinya, untuk energi dari panel surya, jika menggunakan panel surya yang besar, maka tidak bisa terserap semua untuk energi dari panel surya. Kemudian, untuk sistem PLTS tanpa baterai ini, jika tiba-tiba hujan ataupun mendung di siang hari, tentunya untuk sistem PLTS ini tidak bisa berjalan dengan normal. Selain itu, sisa energi yang digunakan untuk beban tidak bisa disimpan di baterai karena memang tidak ada untuk baterainya. Jadi, jika malam hari sistem PLTS ini tidak bisa digunakan. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat yang berkeinginan untuk memasang sistem PLTS tanpa baterai. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan untuk sahabat pikirkan. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, mungkin sahabat bisa lihat di pin komentar saya dan juga di deskripsi. Untuk di deskripsi video, saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.